Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Mensaku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya yang akan diawali dari Kiai Haris untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syaiful. Mendahulukan keadilan daripada perbuatan baik. Bagaimanakah memaknainya, Kiai? Ya, sedikit barangkali memperkaya wawasan Bapak. Khatib Jumat itu ketika dia menutup khutbahnya itu harus menyampaikan ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba ila akhirih. Al-Quran menjelaskan, menetapkan itu lebih dahulu adil baru ihsan. Ini sejarahnya Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mewajibkan kepada khatib di zaman itu, karena sebelumnya itu ada sekte saudara-saudara kita itu yang di saat ujung dari khutbah itu mencaci maki sahabat Nabi. Nah, maka disyariatkannya oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz untuk membaca itu. Nah, lebih dahulu mana kalau konteks ayat ini yang menyangkut tentang kehidupan, maka berlaku adil harus didahulukan ketimbang ihsan. Tetapi kalau di rumah tangga ihsan harus dominan ketimbang adil. Dibalik Pak, beda. Tapi kalau buat hukum kemasyarakatan harus keadilan. Sayyidah Maimunah, salah satu istri Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, malam di tempatku kuberikan kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi tidak datang, apa mau bilang Nabi tidak adil? Tidak. Jadi keadilan itu kalau di rumah tangga itu, ibu sebenarnya dikasih tidak UMPR, umpamanya dikasih apa tuh namanya? UMR. Ibu tidak dikasih UMR, ibu damai-damai aja, orang sini mah baik-baik, damar ya. Padahal bapak tidak adil umpamanya. Nah, jadi keadilan di rumah tangga itu dia bisa diatasi dengan ihsan. Tetapi kalau keluar dari rumah tangga nggak bisa, harus adil, harus didahulukan. Karena memang Allah ketika ayat yang menjelaskan semacam ini, Nabi selalu mengatakan bada'u bima bada Allah. Setiap sesuatu mulailah sebagaimana Allah memulainya. Seperti inna sofa wal marwata min sa'ira. Sofa dulu nggak boleh dari marwah. Begitu juga ketika adil dengan ihsan, penerapannya semacam itu. Nah Ustadz Ahmad Khan, artinya ketika kita seringkali menetapkan keadilan. Jadi ada orang yang mengatakan ketika melakukan apapun hadirkan Allah di situ. Ketika kita bisa menyadari bahwa keputusan yang kita ambil adalah ada campur tangan Allah di situ, bagaimanakah mengukurnya? Mengukurnya, iya. Artinya ini keputusan Allah, nah ini keputusan akal saya sendiri, begitu Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menetapkan satu hukum, apakah di dalam ketetapan yang kita tetapkan ini bercampur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana kita bisa mengambil tolak ukurnya? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innallaha ma'al qadhi ma lam yajur, fa idza jara takhala anhu walazimahu syaiton. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama seorang hakim. Ketika menetapkan satu keputusan hukum, maka Allah bersama hakim. Tapi selama, kata Nabi Muhammad, hakim tersebut tidak menyimpang dari syariat Allah. Ketika dia sudah menyimpang dari syariat Allah, dia menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya, dari sesuatu yang harus dia sampaikan, maka Allah akan pergi meninggalkan dia, walazimahu syaitan, dan syaitan yang akan menemani hakim. Berarti di saat kita mau tahu nih kira-kira yang kita putusin nih bersama dengan ketetapan Allah apa enggak, lihat aja diri kita nyimpang apa kagak, bener apa kagak, secara hukum syariatnya kita melanggar apa kagak. Kalau kita benar sesuai dengan apa yang di dalam Quran dan hadis Nabi dan kita nggak menyimpang, berarti di dalam keputusan kita ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama hakim tersebut. Tapi ketika sudah menyimpang, keluar dari jalur syariat, maka bisa jadi dan betul ditegaskan oleh Nabi, ketika kita sudah menyimpang, maka pada saat itu Allah meninggalkan hakim tersebut dan lazimahu syaiton, syaiton yang menemani dia. Nah Kiai, artinya dalam hal ini adalah hakim yang memang mengimani Allah. Bagaimana dengan hakim yang tidak beriman kepada Allah, artinya memiliki keyakinan lain? Apakah keputusannya juga akhirnya bisa kita terima, sementara itu diputuskan dengan keyakinan yang lain, Kiai? Iya, baik.
bagi orang yang tidak seagama, maka dia tidak boleh ya mengintervensi ketika hal-hal itu menyangkut urusan keagamaannya. Itu mengapa sistem peradilan di Indonesia ada peradilan agama. Ini kan sebenarnya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam ini, tidak berlaku bagi orang non-muslim. Tetapi di luar dari perkawinan, talak, ya warisan, maka di pengadilan negeri diberlakukan secara sama. Nah maka orang Islam itu sebenarnya dia tidak akan dirugikan karena memang ada sistem peradilan yang memberikan proteksi tentang pelaksanaan hukum Islam. Tapi ketika menyangkut hukum yang bersifat nasional, dagang, perdagangan, administrasi negara, enggak ada spesialisasinya. Maka dia berlaku secara umum. Kemudian di dalam kita punya kitab undang-undang ini, ya mohon maaf kita menyebutkannya ini sampai dengan kita merdeka sampai saat ini kita belum punya KUHP perdata maupun pidana secara tersendiri. Kita mesti rada-rada maklum sedikit karena ini memang aslinya dari Burgerlijk Wetboek itu dari Belanda. Dari kode penal Perancis yang nuansanya itu tidak berdasarkan keagamaan. Tetapi seorang hakim merdeka ketika melihat segala sesuatu itu berdasarkan nilai secara kemurnian. Di dalam perintah itu kan dalam Al-Quran itu maknanya itu wa'mur bil urfi wa'arid anil jahli. Kata ma'ruf itu sebenarnya baik menurut agama, baik menurut akal, dan baik menurut kemanusiaan itu yang disuruh sama Al-Quran. Tetapi ketika berbicara tentang umat, kuntum khaira ummatin, kalian khair digunakannya bukan ma'ruf. Karena apa? Perspektifnya hukum Islam. Hasan artinya baik juga, itu yang punya konotasi ya dunia akhirat, fi dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tetapi ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan kebijakan yang diperintah itu ma'ruf. Baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut kemanusiaan. Jadi hakim muslim ditaruh di mana saja, dia pasti kebijakannya, keadilannya pasti memenuhi syarat kemanusiaan. Baik, terima kasih Kiai Haris, Ustadz Ahmad Han yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita, nasihat-nasihat kepada kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita, terutama dalam menetapkan keputusan. Ingatlah, kita saat ini hanyalah di dunia, kelak apa yang kita putuskan akan diputuskan, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang saat ini menempel dalam diri kita. Tangan, kaki, semua akan berbicara dan mereka adalah saksi yang paling benar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda yang bisa Anda ikuti di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tengadahkan tangan ke langit, kita tundukkan kepala kita ke bumi, hati kita hadapkan dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu dalam melaksanakannya. Allahumma aslihil imama wal a'immah war ra'iya war ra'iyah wa alif qulubahum fil khairat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu.